Assalamualaikum Pak Rizwan, selamat sore. Ya. Waalaikumsalam Pak Nasrul, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak Rizwan? Baik. Alhamdulillah Pak, luar biasa. Alhamdulillah baik. Bapak Ya. bagaimana Pak? Baik kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga sedang kondisi sangat fit ya dan untuk mengikuti supervisi ini dan nanti akan mengobservasi Pak Rizwan yang akan melakukan coaching. Nanti coachingnya siapa Pak Rizwan? Yang akan jadi Saya coachingnya? coachnya nanti Ibu Rini Pak. Ibu Rini, baik Bu ya. Rini, Bu Rini, Hmm. Ibu Rini. Kira-kira berapa lama itu nanti Pak Rizwan akan melakukan coaching? Saya dengan Ibu Rini kurang lebih 10 menit Pak. Mudah-mudahan 10 menit itu bisa berjalan dengan lancar Pak. Baik, tapi nanti disepakati dulu Pak Rizwan ya dengan Ya, Bu siap. Rininya gitu. Mudah-mudahan Bu Rini juga sepakat 10 menit. Kemudian kita sebelum observasi kita melakukan prasupervisi dulu ya Pak Rizwan ya. Kita akan Ya, melihat berdasarkan rubrik penilaian kita harus mencocoki semua itu. Namun sebelumnya saya juga ingin menanyakan tujuannya Pak Rizwan mengikuti supervisi akademik ini ingin meningkatkan kompetensi yang mana, Pak Rizwan? Saya di sini ingin meningkatkan kompetensi saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Pertanyaan Rini, yang Pak. berbobot. Iya, Baik, baik, seperti itu. baik. Itu hal yang benar-benar penting, Pak Rizwan ya, pertanyaan yang berbobot. Iya. Kira-kira apa yang menyebabkan Pak Rizwan mengambil kompetensi itu ingin dikembangkan hari ini? Tentunya Pak, di saat kita memberikan pertanyaan berbobot kepada Hmm, coach kita, di situ kita bisa menggali Pak masalah yang hmm, terdapat pada coach kita Pak. Dan oke. mudah-mudahan di saat pertanyaan berbobot itu bisa juga coach menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik, baik, baik. Saya ada beberapa pertanyaan nih, Pak ya. Bapak bersedia untuk menjawabnya, Pak ya? Siap Pak, siap. Baik, agar nanti kita observasi kita bisa berjalan dengan lebih baik ya sesuai dengan tujuan. By the way, kita mungkin 5 menit cukup Pak ya Pak ya untuk kita menyiapkan observasi ini. Cukup Pak, Cukup, siap cukup. siap. Insya Nah, Allah dan cukup. nanti setelah observasi mungkin saya minta waktu 5 menit lagi untuk kita membahas hasil observasi ya Pak ya. Setuju Pak? Siap Pak. Setuju Sangat Pak, setuju. sepakat Pak ya. Baik, Pak Rizwan. Tadi Pak Rizwan memilih kompetensi coaching yang ingin dikembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot. Apakah pertanyaan berbobot itu dipilih karena itu kekuatan Pak Rizwan ataukah kelemahan Pak Rizwan atau bagaimana? Ada kekuatan kelemahan lain di dalam melakukan coaching? Tentunya Pak, di sini saya menyadari Pak bahwa memberikan pertanyaan berbobot itu termasuk salah satu kelemahan saya Pak. Nah, Hmm. dengan adanya coaching ini saya ingin mengasah kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya Pak. Jadi di situ saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut Pak. Baik, selama ini yang membuat Pak Rizwan merasa masih harus meningkatkan itu kendalanya apa, Pak, untuk memberikan pertanyaan berbobot itu? Uh, Kendalanya Pak, jadi saya sebelum-sebelumnya memberikan pertanyaan itu tertutup Pak, tidak terbuka. Jadi Baik. jawaban-jawaban coach itu hanya singkat-singkat Pak. Jadi dia tidak bisa Hmm, menggali masalahnya seperti itu Pak. baik, baik. Sepertinya ini masalah yang umum ya di kita yang memang baru mengenal teknik coaching. Ini sepertinya menjadi hal yang umum karena saya beberapa kali menyelenggarakan supervisi juga hampir banyak coach yang menyatakan seperti itu. Lalu Pak Rizwan, adakah cara-cara yang sudah dibayangkan yang akan dilakukan untuk meningkatkan bisa memberikan pertanyaan berbobot itu? Tentunya Pak, di sini saya harus menempatkan diri saya pada kesadaran penuh Pak. Hmm. Lalu saya harus bisa mendengarkan aktif dari apa yang coach saya bicarakan. Di situ dari mendengarkan aktif saya bisa menemukan kata kunci, lalu Hmm. saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak.
Ya, tepat sekali Pak. Memang itu yang harus dilaksanakan agar kita memiliki pertanyaan yang berbobot, itu kita harus present, harus hadir secara penuh, fokus dan empati terhadap coachingnya. Kemudian harus mau mendengarkan aktif. Kenapa mendengarkan aktif? Karena pertanyaan berbobot itu lahir dari hasil mendengarkan pernyataan coaching. Sepertinya karena Pak Rizwan tadi sudah menyampaikan langkah yang tepat, ini Pak Rizwan sudah siap melaksanakan coaching. Bagaimana kalau kita mulai saja Pak Rizwan? Siap Pak, siap, siap, siap. Baik, dalam waktu 10 menit Pak ya, diusahakan kita bisa komitmen dan silakan Pak Rizwan dapat mengundang coachingnya. Baik Pak, siap. Saya Oke, akan saya dalam undang. posisi mengobservasi, mohon maaf Pak Rizwan ya. Nanti saya catatan, Baik Pak, terima saya kasih Pak. berikan di Siap, pasca. Terima kasih, saya serahkan ke Pak Rizwan. siap Pak. Baik, Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam, mohon maaf, saya ini menggunakan laptop teman saya, akan saya rename dulu. Baik Bu, baik, baik, baik. Ya, alhamdulillah. Sudah ya Bu ya, Ibu Rini. Mangga, Apa mangga, mangga. kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, sehat Pak Rizwan. Bagaimana kabarnya juga Pak Rizwan? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu kemarin menghubungi saya ya ingin melaksanakan coaching di hari ini Bu. Betul Pak, saya ingin sekali bertemu dengan Bapak untuk melaksanakan kegiatan coaching karena ada beberapa permasalahan yang saya alami. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, dalam coaching hari ini waktunya kira-kira 10 menit cukup tidak Bu? Insya Allah Pak, cukup bagus sekali, alhamdulillah. Ya Bu siap. Jika cukup kita mulai ya coachingnya Bu. Iya, Pertama mangga Bu, Bapak. apa tujuan Ibu dari coaching kita kali ini Bu? Saya ingin membahas permasalahan di kelas saya, yaitu kurangnya kesadaran murid terhadap kebersihan dan kerapian di kelas. Bahkan waktu hari Senin, kelas saya ditegur oleh ibu kepala sekolah karena kelas dalam keadaan tidak Oh bersih, begitu Pak. ya Bu. Di sini Ibu ingin membahas kurangnya kesadaran murid terhadap kebersihan dan kerapian kelas Bu. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini Bu? Saya dapat melaksanakan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi murid-murid yang kurang kesadarannya terhadap kebersihan di kelas. Sehingga kelas saya terjaga kebersihan dan kerapihan. Karena kan kebersihan dan kerapihan kelas salah satu bagian dari keyakinan kelas, Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu ingin kebersihan di kelas itu terjaga ya Bu ya dengan baik. Nah, dari skala 1 sampai 10 Bu, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan dan apa kekuatan Ibu dalam mencapainya Bu? Mungkin saya di awal, makanya saya ingin melaksanakan kegiatan coaching kali ini. Saya seperti ada di posisi 3, tapi mudah-mudahan setelah melaksanakan kegiatan coaching, semangat saya bertambah, saya lebih termotivasi. Saya berharap ada di skala 8, Pak. Skala 8 ya Bu ya. Mudah-mudahan ya setelah coaching kali ini Ibu bisa meningkat ke skala 8. Nah, apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Saya sebagai wali kelas selalu menjalin hubungan personal dan berupaya meningkatkan kerjasama dengan murid, terutama dalam soal kebersihan dan kerapian kelas, supaya mereka nyaman, senang, dan semangat belajar di sekolah. Kalau kelasnya tidak rapi dan bersih, itu pasti kan mengganggu semangat mereka belajar di kelas juga. Yang kedua, saya berupaya menjalin hubungan yang komunikatif dengan rekan guru lainnya, serta kepala sekolah tentunya. Yang ketiga, saya senang berhubungan dengan orang tua murid karena mendidik murid perlu kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Salah satunya tentang kebersihan di kelas ini, Pak. Oh, luar biasa ya Bu ya. Jadi ada 3 kekuatan Ibu. Pertama dengan murid terjalin, kedua dengan rekan guru dan kepala sekolah, dan yang ketiga tentunya dengan orang tua di rumah ya Bu ya. Nah, dari ketiga itu Bu,
apa hambatan serta gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tersebut, Bu? Hambatan yang saya rasakan yaitu beberapa murid jarang melaksanakan piket. Mereka tidak peduli dengan kebersihan dan kerapian di kelas, padahal saya sudah melakukan langkah preventif mengajak mereka bicara. Oh gitu Bu ya. Kira-kira dari hambatan tersebut apa Bu solusinya Bu? Nah, mungkin saya di sini harus lebih giat dalam monitoring pelaksanaan piket di kelas, menggiatkan piket pagi dan siang, karena sebelumnya kan hanya piket pagi saja. Mungkin di sini saya harus menggiatkan piket pagi dan siang, lalu menguatkan keyakinan kelas tersebut, Pak. Dan yang Oke. kedua, itu langkah yang pertamanya, Pak. Yang kedua, saya akan mengajak kerjasama dengan rekan guru yang mengajar di kelas saya, agar mereka memberikan arahan tentang kebersihan dan kerapihan di kelas. Jadi bukan hanya wali kelasnya, guru yang mengajar pun selalu mengingatkan murid-murid saya di kelas. Yang ketiga, jika masih ada siswa yang sangat tidak memperdulikan kebersihan dan kerapihan kelas, saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua untuk mengetahui profil anak tersebut di rumahnya. Mungkin saja anak tersebut tidak pernah melakukan pekerjaan rumah sehingga malasnya itu terbawa sampai sekolah dan dia tidak mau bekerja sama membersihkan kelas. Oh, bagus sekali Bu, saya sangat mengapresiasi solusi yang ingin Ibu pecahkan ya dari masalah tersebut. Ada 3 ya Bu ya, yang saya tadi dengar. Nah, dari Betul, ketiga Bapak. solusi ini Bu, tentunya ada prioritas ya Bu ya, yang ingin Ibu prioritaskan. Kira-kira apa Bu prioritasnya Bu? Saya akan melaksanakan langkah yang pertama. Saya akan memulai dari tanggung jawab saya sebagai wali kelas, yaitu monitoring pelaksanaan piket di kelas, menggiatkan piket pagi dan siang, serta menguatkan keyakinan kelas. Jadi peran saya juga mungkin ya Pak ya, sebagai wali kelas harus banyak terlibat. Oke Bu, di sini Ibu menitik belakang pada peran Ibu ya di kelas ya Bu ya. Hebat sekali Bu langkah yang Ibu akan lakukan. Nah, rencananya Bu, dari apa yang akan Ibu lakukan, kapan Ibu melaksanakan langkah tersebut dan target apa yang Ibu ingin capai? Insya Allah saya akan melaksanakannya besok, Pak, terutama untuk langkah ke-1 dan kedua, yaitu saya kembali akan monitoring pelaksanaan piket pagi dan siang, lalu menguatkan keyakinan kelas serta bekerja sama dengan rekan guru yang lainnya, karena tentang kebersihan dan kerapian kelas tentu sangat penting untuk kenyamanan mereka belajar. Jadi mungkin tidak bisa ditunda, ini besok harus saya laksanakan. Langkah ketiga mungkin dilakukan jika masih ada murid yang tidak peduli akan kebersihan dan kerapihan. Tapi saya berharap mereka dengan langkah ke-1 dan kedua, murid-murid jadi lebih tersadar. Target 1 minggu mungkin ya murid di kelas saya harus sudah lebih peduli dan giat membersihkan dan merapihkan kelas. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Ibu optimis dengan apa yang Ibu targetkan dalam seminggu ya Bu ya. Nah, baik kita lakukan Bu, setelah target Ibu 1 minggu itu dilaksanakan, kita evaluasi Bu setelah 1 minggu. Nah, kita lihat dampak dari langkah-langkah yang Ibu lakukan. Nah, dan untuk mengoptimalkan apa yang Ibu rencanakan Bu, nah apa dan siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu? Tentunya karena tadi juga sudah dijelaskan Pak, tentunya saja rekan-rekan guru yang mengajar di kelas saya yaitu di kelas 7J dan tentunya peran dari Ibu Kepala Sekolah. Seperti itu Pak. Oh ya, tentunya warga sekolah ya Bu ya, semua berperan aktif ya. Nah, Iya. dari apa yang Ibu tadi sudah jabarkan Bu ya, bagaimana Bu? Ada pertanyaan yang akan dikomunikasikan lagi Bu kepada saya? Saya rasa cukup Pak. Alhamdulillah sekali saya melaksanakan kegiatan coaching dengan Bapak. Saya tercerahkan tentang langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan menciptakan kebersihan dan kerapihan di kelas 7J. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Rizwan. Pak Rizwan mau mendengarkan keluh kesah saya begitu Pak.
Baik Bu, sama-sama Bu. Saya dengan senang hati bisa mendengarkan apa yang Ibu ingin coachingan ya. Saya pun dengan senang hati juga bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu ya Bu ya. Jadi di sini kita evaluasi ya Bu di dalam 1 minggu ke depan kita melaksanakan coaching kembali Bu ya. Oh ya, tentu saja Pak. Ini sangat kita perlukan untuk kegiatan evaluasi dan saya pun sangat berharap Bapak juga nanti mungkin bisa melihat keadaan kelas saya setelah 1 minggu saya melaksanakan langkah ke satu, langkah kedua, mungkin mudah-mudahan tidak sampai ke langkah yang ketiga. Langkah ke satu, kedua juga murid-murid sudah melaksanakan tanggung jawabnya, mau membersihkan, merapikan kelas dengan kerjasama mereka. Jadi kelas makin bersih, mereka nyaman dan senang belajar di kelas gitu. Siap Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa tercapai dan insya Allah saya akan nanti berkunjung ke kelas Ibu untuk melihat seperti apa Oh, perkembangan iya. dari kelas Ibu. Mudah-mudahan bersih dan rapi ya Bu sesuai dengan Alhamdulillah, kurikulum. alhamdulillah. Oke, oke. Jadi sekalian nanti kita melaksanakan refleksi mungkin ya Pak, evaluasi. Maaf, Siap, evaluasi nanti 1 minggu ke depan Bapak berkunjung ke kelas saya. Itu saya sangat harapkan Pak. siap Bu, siap. Nanti saya insya Allah berkunjung. Mungkin itu Bu ya. Bapak ya, Siap untuk coaching kali ini. Terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu. Bapak Assalamualaikum. terima kasih atas kegiatan Ya. coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu silakan bisa meninggalkan roomnya ya. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Saya apresiasi sudah melaksanakan dengan sangat baik dan lancar. Bagaimana nih perasaannya sebagai coach? Alhamdulillah Pak, saya lega Pak sudah melaksanakan coaching kali ini dan di situ saya merasa bisa menggali ya Pak ya, menggali apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Rini Pak. Seperti itu. Hmm. Alhamdulillah lancar Pak. Iya, dari skala 1 sampai 10 kira-kira sudah berhasil belum? Berapa nilai keberhasilan coaching ini? Eh, saya rasa di angka 8 mungkin Pak ya, Baik. karena masih ada sedikit kekurangan juga. Saya Hmm. merasa masih ada kekurangan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Tapi saya merasa sudah di angka 8 Pak. Baik. Nah, yang untuk menuju ke 10 nih, kira-kira ada tantangan atau hambatan Pak Rizwan untuk bisa nyampe 10 nih untuk coachingnya? Uh, saya harus terus menggali Pak ya, terus berlatih dalam kegiatan coaching ini agar saya bisa mencari pertanyaan yang berbobot Pak tentunya dari apa yang dituturkan oleh coach saya Pak. Nanti pada akhirnya apa yang saya berikan pertanyaan bisa lebih menggali dan lebih bisa mencari solusi dari coach tersebut Pak. Jadi coach bisa mencari solusinya Pak dari apa yang saya pertanyakan Pak. Baik. Tentunya Pak Rizwan dari coaching hari ini selain coaching yang mempelajari, pastinya Pak Rizwan juga ada kan ya yang dipelajari dari coaching ini. Bisa disampaikan Pak Rizwan barangkali dapat pelajaran apa? Tentunya pelajaran yang saya rasakan yaitu pengalaman berharga Pak dalam coaching kali ini, di mana saya bisa menemukan atau mendengarkan permasalahan yang ada di coach saya dan saya pun bisa mengetahui solusi dari permasalahan coach saya Pak. Itu pengalaman yang sangat berharga Pak. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih bagi Pak Rizwan. Tadi kan dari 8 saya ucapkan selamat ya, sudah merasa ada di level 8. Untuk bisa ke 10 nih upaya apa yang akan Pak Rizwan lakukan? Tentunya Pak, saya harus memperdalam present saya Pak, di mana saya harus sadar penuh dalam kegiatan coaching
Yang kedua, saya harus lebih menjadi pendengar aktif, Pak. Dari mendengar aktif itu tentunya saya bisa menemukan pertanyaan, menemukan kata kunci dan menjadi pertanyaan kepada coach saya gitu, Pak. Jadi ketiga keterampilan itu harus saya bisa tingkatkan lagi, Pak. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan saya Pak Rizwan, dan tadi udah Pak Rizwan sampaikan penilaian sendiri Pak Rizwan ya. Kali ini saya mohon izin Pak Rizwan untuk menyampaikan apa yang umpan balik dari saya ke catatan saya ke Pak Rizwan. Diperkenankan Baik, Pak. Pak. Nah, enggak. Siap, Pak. Tadi Dengan senang hati, Pak. baik. Yang tadi saya lihat Pak, karena ini fungsinya supervisor Pak ya. Jadi dari sisi saya itu Pak Rizwan coach sudah memberikan suasana yang kondusif dan nyaman bagi coach. Itu sudah bagus, selamat Pak Rizwan. Kemudian coach juga sudah menunjukkan sikap empati, menghargai dan mendukung terhadap coach, tidak menyalahkan pendapat-pendapatnya ataupun rencana-rencananya. Kemudian coach juga sudah mampu mengidentifikasi masalah atau kebutuhan coach ya. Dan kemudian mengajukan pertanyaan yang relevan, terbuka dan mendalam. Penilaian saya tadi pertanyaan-pertanyaannya itu sudah berbobot, Pak. Ya, indikatornya adalah pertanyaan Pak Rizwan ini relate, berhubungan dengan apa yang dinyatakan oleh Koci, dan kemudian dapat memunculkan kreativitas rencana aksi dari Koci. Maka saya menyimpulkan bahwa pertanyaan Pak Rizwan itu sudah termasuk pertanyaan yang berbobot gitu ya. Kemudian Pak Rizwan juga dapat mendengarkan secara aktif, itu sudah muncul presence-nya. Ya, kemudian mampu membantu coach menemukan solusi dan tindakan yang sesuai tujuannya. Dan terakhir adalah coach mampu mengevaluasi hasil coaching dan membuat kesepakatan untuk tindak lanjut. Jadi tidak berakhir di coaching hari ini ya. Dan tadi Pak Rizwan juga sudah memiliki janji untuk coaching selanjutnya ya dengan Bu Rini. Itu dari sisi positif. Namun tugas coach juga harus menyampaikan apa yang harus ditingkatkan Pak Rizwan. Di dalam hal ini karena tadi coachingnya dilakukan secara online, nah maka ini ada kendala teknis yang bukan berasal dari Pak Rizwan. Ini tadi saya menangkap penggunaan bahasa sudah jelas, sopan ya, sesuai dengan konteks, hanya kurang terdengar Pak, sedikit. Jadi nanti mungkin bisa lebih dicek kualitas dari mikrofonnya agar lebih lancar lagi, karena tadi beberapa momen saya lihat Bu Rini ingin mengulang lagi apa tadi, belum terlalu menangkap, coach belum terlalu menangkap apa yang disampaikan oleh coach, bukan karena kekurangan kompetensi berbicaranya, tetapi karena mungkin kurang terdengar. Jadi ini kendalanya di teknis ya. Itu mungkin catatan saya Pak, dan itu sebetulnya mudah-mudahan mudah untuk untuk diperbaiki Pak ya. Hanya itu juga tetap harus menjadi catatan agar Pak Rizwan dari 8 sudah sedikit lagi menuju ke 10. Bagaimana Pak Rizwan dengan umpan balik saya, kira-kira ada yang kurang sepakat? Baik Pak, sepertinya apa yang Bapak umpan balikan kepada saya menjadi masukan yang sangat berharga untuk saya Pak. Kedepannya saya akan menyiapkan perangkat dengan baik. Selanjutnya saya akan meningkatkan kompetensi saya Pak, agar yang tadi saya rencanakan bisa mencapai 10, mudah-mudahan bisa tercapai. Dan terima kasih Pak atas umpan baliknya, sangat tercerahkan Pak saya. Terima kasih sekali Pak. Oke. Kalau kita sebaris saja menyimpulkan hasil dari supervisi ini, bahwa Pak Rizwan tadi tujuannya adalah ingin menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Ya, dan kita sepakat Pak Rizwan tadi sudah merasa ada di level 8, saya pun sama Pak. Jadi kita menyimpulkan bahwa ada perbaikan di sini dalam hal yang dituju dalam observasi, yaitu menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Saya ucapkan selamat, apresiasi untuk Pak Rizwan, dan kita nanti bagaimana kalau kita menentukan jadwal lagi, karena kita sedikit lagi nih dari 8 ke 10 Pak Rizwan.
Siap Pak, siap. Nanti mungkin di saat saya dengan Ibu Rini melaksanakan coaching berikutnya, Hmm, saya mengharapkan Bapak melakukan supervisi lagi Pak agar Oke, bisa melihat perbaikan dari saya Pak. baik. Mudah-mudahan kapan minggu depan ya dengan Bu Rini. Minggu depan Pak, minggu depan, Baik, minggu ya. depan. Kompetensi yang ingin ditingkatkan apa, Pak? Masih di pertanyaan berbobot atau kompetensi yang lain? Eh, saya ingin memperdalam kompetensi pertanyaan berbobot dan saya juga ingin semakin memperdalam alur tirta yang semestinya ada di coaching ini, Pak. Jadi saya mudah-mudahan pertanyaan berbobot itu selaras dengan alur tirta yang saya akan laksanakan, Pak. Seperti itu. Baik, Pak Rizwan, tetap semangat. Saya yakin Pak Rizwan bisa menjadi guru yang hebat seperti dan menghebatkan guru-guru yang lain serta siswa-siswi kita. Terima kasih Pak Ridwan. Mohon maaf kalau ada kesalahan katanya. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Pak Oso. wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya akhiri ya Pak ya. Baik, Pak. Ya. Baik.